Saya kira ya itu tadi sebenarnya Jokowi sudah mau keluar. Kalau boleh dikatakan mas selama ini nggak pernah kepanasan. Sekarang kepanasan keluar. Bukan skalanya mungkin tingkat nasional lagi. Saya ini harus dibawa juga ke forum internasional gitu. Apa yang disebut misalnya Dr. Roy minta bahwa uji forensiknya di Singapura misalnya gitu kan. Atau bisa saja nanti lembaga-lembaga riset internasional sudah bisa kita jalin hubungan gitu kan untuk bisa melakukan pemeriksaan sebatas yang bisa dia lakukan dan dia punya opini terhadap itu. Sebetulnya adalah ini sudah menjadi isu internasional. Gitu. Nah, bagaimana juga kasus ini bisa menjadi isu internasional? Saya kira pengaruhnya cukup besar itu. Kalau menurut feeling Kang Rizal ya, ini akan bergerak sampai kemudian ke tahap pengadilan, ya kan? Paling tidak ke kejaksaan dan kemudian ke pengadilan. Ataukah ini cuma omon-omon saja, cuma untuk ya menghibur-hibur saja dan lain sebagainya, proses yang Kang Rizal lalui ini? Saya kira tergantung kekuatan yang Bareskrim juga. Ya. Kalau yang Bareskrim ini desakan juga publik juga pengawasannya kuat mendorong, mungkin bisa memperlemah proses yang ada di Polda atau di Polres gitu, karena menjadi sangat rasional dan berdasar hukum kan kalau didahulukan yang ini. Cuman yang tentu kita khawatirkan yang itu gencar, yang ini formalitas gitu. Atau paling sialnya seperti Gus Nur dan Bambang Tri terutama, ketika dibutuhkan untuk menjadi saksi, sudah ditahan dulu, ditangkap dan ditahan. Padahal kita butuh Rismon, Roy Suryo untuk memeriksa keaslian dokumen itu kan. Itu, jadi mungkin itulah masuk ke ranah politik sebenarnya. Gitu. Jadi ini pertarungan ini bukan semata-mata pertarungan hukum. Gitu. Ini juga pertarungan politik, berarti partisipasi politik publik itu dibutuhkan. Gitu. Untuk apakah menyerah begitu saja dengan kekuasaan politik yang mengotak-atik hukum, atau kita melakukan perlawanan. Gitu. Di hukumnya lawan. Padahal ini sudah jelas kita melakukan upaya ini berdasarkan due process of law, kan? Kita menghormati prinsip negara hukum, tidak menggunakan parlemen jalanan dan lain sebagainya. Kalau dia belokkan berarti kembali lagi ini negara kekuasaan, bukan negara hukum gitu kan, begitu. Memang belum tentu Pak Jokowi salah, tapi yang penting diproses dulu kan. Proses dulu, bahkan secara berimbang gitu ya. Yang kita dorong kan sampai ke uji forensik. Itu artinya sampai situ aja dulu lah. Gitu kan, sehingga nanti semua mengandung risiko dari situ. Baik Pak Jokowinya maupun kita semua. Karena saya ingat Kang, di pengadilannya Gus Nur dan Bambang Tri, itu pengacara atau penasihat hukum Gus Nur dan Bambang Tri sampai ngomong begini, hadirkan ijazah aslinya. Kalau ijazah aslinya memang hadir, kurang lebih ya, saya dengar dari Husni, udah hukumlah terdakwa ya kan. Tapi nggak pernah dihadirkan, tapi tetap dihukum juga. Bahkan tuntutannya maksimal 10 tahun dan hukumannya 6 tahun sampai kemudian inkrahnya 4 tahun gitu ya. Jadi Kang Rizal sebenarnya in between ya, di satu sisi ragu tapi di sisi lain berharap ada gugatan atau gerudukan masyarakat opini publik ya. Karena menurut saya juga Kang Refli,
ini kan suatu proses yang panjang. Yang tadinya Pak Jokowi itu sembunyi, gitu kan, nggak muncul dia. Tiba-tiba gitu kan, dia muncul. Apapun alasannya lah, gitu. Ini menunjukkan bahwa perang semakin terbuka, gitu. Makanya di dua perang hukum, ayo jalan lah, gitu kan. Tapi perang politik juga jalan. Ya, perang gitu. Politik itu opini aja. Opini. Karena tidak boleh ada kerusuhan fisik kan. Kerusuhan yang di media sosial itu bukan kerusuhan ya, jangan lupa ya. Itu putusan MK. Tapi perang politik itu juga perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Gitu. Terutama penegakan hukum yang sewenang-wenang, ya kan? Begitu. Oke, nah Kang Rizal ya. Bagian ini kita selesaikan ya. Nah, sekarang kita melompat ke bagian tanggal 8 nanti. Cepat sekali prosesnya. Cepat. Tanggal 30 dilaporkan, Pak Jokowi langsung diperiksa hari itu juga. Saya dengar ada 35 pertanyaan begitulah. Ya kan? Wah, enak sekali, beda banget ya kan? Karpet merah langsung. Padahal ini cuman ibarat batang, cuma rantingnya doang. Yang dilaporkan Kang Rizal tuh pohon utamanya. Ini rantingnya cepat sekali di entertain ya kan? Lalu Kang Rizal sudah dipanggil. Ya kan? Pertama ya kayaknya. Pertama mungkin ini karena belum ada lagi yang dengar dipanggil selain bersama Kurnia, advokat, Michael kemudian Sinaga dan Santana. Nah, itu kalau saya lihat, saya baca di surat panggilannya, itu lokus deliktinya di Jakarta Selatan. Itulah yang menyebabkan Kang Rizal nggak masuk. Karena yang dilaporkan itu RS, kemudian T, ET, dan K. T dan ES. T, ES, dan K. K Kurnia. Pertanyaan saya adalah, ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Karena yang diduga, yang dilaporkan itu sudah bakal diperiksa. Dan pasal yang digunakan agak little bit tricky. Pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Dan pasal yang 32 dengan ancaman 8 tahun. Padahal pasal itu nggak ada yang relevan sama sekali. Karena kan penghinaan. Tapi kan zaman dulu nggak peduli. Habib Rizik mau banyak masanya, 160 tahan dulu. Walaupun nggak terbukti pasal itu nggak apa-apa, tapi udah ditahan duluan. Nah, apa yang ingin Kang Rizal sampaikan melihat ini ya? Kok sudah mengarah? Kalau K itu betul-betul Kurnia, dia main pinggiran. Kan yang menjadi sorotan kan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa. Tapi tiba-tiba ada ES dan K ini. Dan K yang ujungnya ini yang duluan digarap dalam tanda kutip. Plus Santana yang itu lokus deliktinya katanya Jakarta Selatan. Silakan. Ya, saya kira memang betul ini kan tadi pertarungan antara langkah-langkah Barreskrim dengan yang di Polda Metro Jaya kan begitu, antara laporannya Jokowi dengan Jokowi yang dalam tanda kutip dilaporkan. Jadi memang antara melaporkan dan yang dilaporkan. Laporan dilaporkan antara aktif dan pasif lah. Walaupun banyak sekali pasukan-pasukan yang lebih banyak pada posisi yang Pak Jokowinya yang melaporkan di Polres-Polres yang berbagai daerah kan begitu. Jadi ada kekuatan-kekuatan lain yang dia bangun gitu kan. Jadi kalau menurut saya itu tadi kan jadi masuk ke area perang terbuka dalam konteks hukum gitu. Jadi ini kan jadi perhatian karena ini soal ijazah palsu ya, kita berharap juga di ruang akademik juga ikut punya kepedulian gitu, bukan hanya di UGM tapi banyak akademisi lah gitu kan, guru-guru besar mulai juga jangan diam saja karena ini sudah menyangkut ke integritas gitu kan, dan mungkin kapasitas dan segala macam lah yang berhubungan dengan perguruan tinggi. Bahkan kita sudah dorong juga ini menteri gitu kan, menteri Dikti dan Saintek gitu kan, karena dia punya lembaga yang bisa memeriksa gitu perguruan tinggi, bahkan bisa memberi sanksi gitu kepada perguruan tinggi itu.
dan ada tim evaluasi kinerja perguruan tinggi gitu. Jadi seharusnya dia bergerak nih gitu. Jadi itu juga appeal ya, kalau appeal ya appeal lah gitu. Pokoknya semua elemen ini sekarang ditantang untuk bisa melakukan kebersamaan penelaahan sampai kepada pemulihan. Oke, pencarian kebenaran ya. Pencarian kebenaran. Dan ini menyangkut prinsip ini, kejujuran, kebenaran, keadilan. Ya, gitu, jadi Bang. sebenarnya kita tidak mempermasalahkan nanti bagaimana tindak lanjut setelah terbukti dokumen itu palsu, tapi yang paling penting buktikan dulu aja palsu asli, itulah pertanyaannya itu dulu gitu. Jangan soal sampai nanti maaf-maafan itu urusan lain lah gitu. Mungkin sampai lebaran lagi baru maaf-maafan. Tapi ini itu dulu. Makanya tadi Barreskrim uji forensik dulu ini gitu kan. Jangan sampai nanti ada ikut luar negeri malah bisa saja. Ya, padahal yang terjadi adalah ahlinya bersedia diperiksa anytime. Ya. Jadi tidak ada halangan sesungguhnya. Nggak ada halangan, betul. Nggak ada halangan. Sebenarnya ini tinggal kemauan politik dan kemauan hukum. Kalau ini terjadi pada masa pemerintahan yang lalu, lewat sudah. Lewat. Mungkin tadi sama lah dengan apa yang kasus-kasus yang kita khawatirkan. Tapi muncul sedikit harapan karena pemerintahannya beda. Gitu aja gitu. Dan minimal laporan polisinya, laporan masyarakat Dumasnya, pengaduan masyarakatnya diproses. Diproses. Tadi, kan? Jadi tinggal sudah ada lidik. Mau berhenti di mana? Gitu. Ketika memang tujuannya adalah soal dugaan ijazah atau skripsi palsu. Jadi, ya sampai di situ temukan dulu. Ngarang kalau seandainya dibilang bahwa tidak cukup bukti itu ngarang pasti. Ngarang. Saya kira nggak ada alasan yang bisa diterima kalau apalagi tidak cukup misalnya bukti. Atau ini bukan pidana. Iya. Ya apa kalau ini bukan pidana? Yang namanya pemalsuan ya pidana. Pemalsuan dokumen kan. Pemalsuan dokumen. Dan itu tuntutannya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bahkan 12 tahun kan. Di Undang-Undang ITE 8 tahun. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini sebenarnya kan yang paling banyak untuk kena Undang-Undang ITE 35 dan 32 itu justru pihak Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi, benar. Misalnya kader PSI itu kan. Iya. Kan dia dia menyebarkan paling tidak membuat itu seolah-olah otentik. Iya, harus dikejar itu. Harus dikejar juga. Kejar, nggak bisa. Nanti apa alasannya nggak ngejar? Iya, gitu padahal kan? Dia yang mengatakan itu otentik dan itu pula yang kemudian membuat Rismond dan Roy melakukan penelitian. Itu, jadi saya kira itu harus itu sampai ke situ, baru bacaan objektivitas terjawab. Luar biasa. Jadi kalau kita nih tertawa ini bukan tertawa senang, separuhnya prihatin juga dengan bangsa ini ya. Apalagi Kang yang mau disampaikan soal terkait dengan melaporkan ini kan. Tadi kan dilaporkan, ini melaporkan. Jadi melaporkan maksudnya kita dalam perspektif Jokowi lah. Jokowi ya. Ya saya kira ya itu tadi sebenarnya Jokowi sudah mau keluar gitu ya. Jadi kalau boleh dikatakan mas selama ini nggak pernah kepanasan. Sekarang kepanasan keluar gitu ya. Jadi yang disebut tadi ayo kita sekarang bukti-buktian gitu. Gitu kan, ayo kita bukti-buktian dan semua mengandung risiko. Pak Jokowi mengandung risiko atas upayanya ini. Gitu. Apa sebenarnya kalau dari segi risiko gitu kan, ini dari segi hukum gitu kan, dia melaporkan kalau ada tidak terbukti kan dia yang berbalik. Jadi ini risikonya kalau tidak terbukti Cuman begini, itu kan kita mengandaikan sebuah penegakan hukum yang fair. Kalau kita bicara tentang penegakan hukum yang fair, maka tidak ada yang akan kena yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu. 310, 311 nggak ada. Karena dia atas nama kepentingan publik kan. Kemudian kalau dia gunakan undang-undang ITE pasal 27A itu, Pak Jokowi masih pejabat publik loh. Menurut putusan MK, pejabat publik nggak boleh mengadukan pencemaran dan lain sebagainya. Kalau gunakan pasal 32, 35 itu jaka sembung naik ojek, nggak nyambung. Nah itu pula menurut saya yang menyebabkan Pak Jokowi turun langsung. Ketika yang lain-lainnya menggunakan 160 KUHP pasal penghasutan.
kita sudah bilang di mana penghasutannya, kausalitasnya kagak ada ya. Gak ada. Tapi sekali lagi kalau Anda berkuasa, Anda kan bisa semena-mena, itu masalahnya. Ya ini saya kira hukum alam sunatullah juga sih gitu ya. Kita selalu begitu kekuasaan. Tapi kalau sudah kekuasaannya sudah seperti memuncak, sebetulnya itu tanda jatuh. Ya gitu kan. Ini seperti tadi Jokowi sembunyi, ngeles, nggak pernah kan melakukan hal yang sangat serius. Muncul ngadu. Yang sering disebut juga kan masuk dalam jebakan. Dari sisi lain bisa itu. Itu kan dalam pertarungan ini. Nah, kemudian fenomena tadi bahwa kekuasaannya bukan berada secara formal di tangan Jokowi sekarang. Tapi begini, kalau kita bicara the worst scenario Kang ya. Tiba-tiba masalah pelaporan tindak pidana pemalsuan dokumen Pak Jokowi ini lama sekali. Muter-muternya lama ya kan. Cuman mau ke baris yang ini duluan. Nah yang ini duluan. Cepat sekali dijadikan tersangka. Dan the very worst skenario-nya, the worst one itu kalau tiba-tiba ditangkap tahan. dengan alasan pasal 3235 soal terbukti apa enggak itu awal gelap terserah ya kan. Maka nanti pengadilan kan tidak membuktikan ijazah palsu atau tidak. Pengadilan hanya membuktikan apakah Anda menghina, Anda kemudian mencemarkan, Anda kemudian ngutak-ngatik dokumen atau soal akta otentik atau menghilangkan dokumen dan lain sebagainya. Jadi sampai kiamat itu tidak pernah bisa ada forum membuktikan ijazah Pak Jokowi. Belum lagi nanti pengadilan perdatanya bilang kami tidak berwenang dan kuncinya sudah dikasih tahu Pak Mahfud. Sudah. Walaupun dibantah mati-matian oleh Dr. Taufik. Pak Mahfud nggak bisa membedakan antara wan prestasi sama PMH perbuatan melawan hukum katanya. Kalau wan prestasi perlu kontrak antara yang kita gugat dan yang digugat. Tapi ini kan orang yang bicara mengenai ada aspek kepentingan publiknya. Nah kalau sudah begitu, what should you do? Bukan I do. Apa yang akan Anda atau teman-teman lakukan? Ya bukan skalanya mungkin tingkat nasional lagi. Menurut saya ini harus dibawa juga ke forum internasional gitu. Apa yang disebut misalnya Dr. Roy minta bahwa uji forensiknya di Singapura, misalnya gitu kan, atau bisa saja nanti lembaga-lembaga riset internasional sudah bisa kita jalin hubungan gitu kan untuk bisa melakukan pemeriksaan sebatas yang bisa dia lakukan dan dia punya opini terhadap itu. Ambil polanya OCCRP lah, gitu kan, bisa saja nanti atau High Commission of Human Rights, gitu kan, untuk misalnya menggeser Gibran tuh, gitu kan, itu pakai human rights itu gitu kan, High Commission yang sudah menyatakan Gibran itu pelanggar HAM itu. Jadi Gibran pelanggar HAM dalam ini jadi menurut High Commission of Human Rights, Indonesia melanggar HAM, termasuk negara pelanggar HAM. Gitu kan. Alasannya Jokowi cawe-cawe dalam proses Pilpres. Dan yang kedua lolosnya Gibran. Nah, mungkin yang dimaksud itu adalah proses di MK itu. Berarti sudah ada tuh gitu kan opini internasional. High Commission of Human Rights itu sudah menyebut begitu, Indonesia ini negara pelanggar HAM di masa pemerintahan Jokowi kan gitu. Jaga ini juga sebetulnya menolong deklarasinya Purnawirawan itu gitu kan, yang 8 itu sampai ke Gibran kenapa gitu kan. Salah satunya sebetulnya adalah ini sudah menjadi isu internasional gitu. Nah, bagaimana juga kasus ini bisa menjadi isu internasional? Saya kira pengaruhnya cukup besar itu. Ya, apalagi ini kan ibarat orang Jawa bilang cetowelo-welo ya. Maksudnya cetowelo-welo bahwa ada dua proses hukum yang sebenarnya pohon utamanya harus dijalankan terlebih dahulu. Itu yang pokoknya. Karena saya dengar teman-teman misalnya atau mereka yang dituding bilang soal ijazah palsu nggak keberatan kalau seandainya memang tidak terbukti. Tapi ini masalahnya buktikan dulu asli atau tidaknya.